Ibu-ibu, shalom. Ada sukacita? Jangan bohong ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ada sukacita? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang itulah salah satu ciri khas daripada seorang anak Tuhan. Adapun pergumulan tetap sukacita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tidak ada satu pergumulan yang terjadi kepada kita yang diizinkan Tuhan tanpa setahunya. Yang diizinkan Tuhan karena Dia punya maksud supaya lewat pergumulan itu kita semakin mengenal kuasa kebaikan Tuhan yang menyelesaikan pergumulan itu untuk kita. Sehingga kita mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau perkasa. Aku tidak mampu menyelesaikan pergumulanku. Tapi karena ada Engkau yang mengasihi aku, yang menjadikan aku menjadi anakmu, aku perkasa. Amin. Iya, Kristen sejati. Itu topik kita pada saat ini. Apakah aku Kristen sejati atau Kristen-Kristenan? Oke, saya harap semua kita pulang dari sini dengan satu keyakinan dan keyakinan yang seragam. Jangan ada ragam yang kedua. Ragam itu satu saja, yaitu aku Kristen sejati. Itu jawabnya. Amin, ibu-ibu. Amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Dari Yohanes bab 6, kita baca 2 ayat saja ibu-ibu. Ayat 25 dan 26. Ya, Yohanes 6 ayat 25 dan 26. 2 ayat saja kita baca bersama-sama ya dengan suara yang mantap. Yohanes 6. John chapter 6. Ya, bagi yang berbahasa Batak Karo. Oke. Yohanes 6 ayat 25 dan 26. 3 iya. Ketika orang banyak menemukan di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu laut Genesaret, ya, laut Genesaret. Mereka berkata kepadanya, Rabi atau guru, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dulu waktu saya masih belum sekolah SD di kampung, ya, Ibu Napitupulu Borusitorus baru dari daerah itu, bukan kampung saya asli yang dikunjunginya, tapi baru pulang dari Pahai. Tapi Pahai yang lain yang bukan kampung saya, Sibaganding namanya. Sebelum saya SD dulu tahun 46. Sering kita anak-anak
main-main, gabung laki-laki dan perempuan. Dan kita main-main dengan mainan masak-masakan namanya. Ada di antara ibu-ibu yang pernah main-main seperti itu. Masak-masakan. Jadi waktu masak-masakan itu ada seorang perempuan ya kecil itu yang sama-sama belum sekolah lah ini semuanya kan. Ada yang mengatakan, aku mama, ya katanya. Jadi kau bapak, ya katanya. Jadi sudah ada kaleng-kaleng begini, kaleng-kaleng sudah digaor-gaor seperti lauk lah ini ya kan. Sudah ada di tempat lain pasir, dianggaplah itu nasi. Diambillah pasir itu ke daun-daun lah, piringnya daun. Lalu diambil lauknya itu, ya diambil sayurnya. Jadi makan-makan lah, makan-makan. Ya, jadi Roma si anak buruan, tabudu bapak katanya kepada suaminya itu, laki-laki yang lain. Jadi tabudu bah katanya. Jadi sambil makan, itu sudah di mana tuh kan kemari, enggak ke mulut, ditaruh kemari. Dibunyi-bunyikanlah ini kan mengatakan enak ya kan, ecek-ecekan. Tapi kami itu benar-benar menikmati main-mainan itu walaupun ecek-ecekan itu. Enggak benar bapak, enggak benar ibu, ya kan, enggak benar makan yang sebenarnya. Kalau dibandingkan itu dengan kekristenan, apakah orang-orang Kristen yang datang ke gereja atau orang Kristen yang mengatakan dirinya pengikut Kristus adalah orang Kristen yang sejati? Ya, atau orang Kristen ecek-ecekan? Apakah ada di antara kita orang Kristen ecek-ecekan atau sudah orang Kristen sejati? Kita akan lihat dari firman Tuhan yang akan kita pelajari ini. Kita lihat bahwa dari nats yang kita baca tadi, Yesus baru selesai memberikan 5.000 orang makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bahkan lebih 12 bakul. Ya, waktu dikumpul murid-muridnya itu. Lalu setelah itu kemudian Yesus pergi ke daerah Genesaret, tapi harus melewati danau Genesaret yang dikatakan laut tadi dalam bacaan kita itu. Karena lebar itu, jadi dianggap mereka itu laut. Naik perahu. Jadi Yesus sudah sampai di sana, baru orang banyak mengikut dia ke situ. Naik perahu. Sudah sampai di seberang sana, dilihat Yesus dan murid-murid yang sudah ada di sini dan dikatakan, Guru, Rabi, bila mana kau tiba di sini? Ya, Yesus tahu tujuan mereka. Bayangkanlah, mereka itu meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya. Ada di antara mereka itu yang pergi dengan anak-anaknya, karena anak-anak banyak. Waktu itu yang dikumpul 5.000 orang, hanya anak-anak loh. Hanya anak-anak. Hanya orang tua, anak-anak tidak dihitung. Jadi kita bayangkanlah waktu di puncak gunung itu mereka diberikan 5.000 orang makan. Hanya orang dewasa yang dihitung. Ya, anak-anak tidak. Jadi berapa banyak orang yang makan itu? Ya kan, lebih 12 bakul. Nah, melihat itu mereka sangat heran dengan Yesus. Kok hanya 5 ketul roti aja? Dan 2 ekor ikan. Kok bisa begitu banyak orang? Jadi siapa ini? Bukan hanya guru biasa ini. Walaupun orang Nazaret ini, anak si Joseph ini, melihat itu mereka sangat kagum. Wah, ini yang harus kita ikut. Ini yang harus kita ikut. Mungkin dengan mengikut dia, kita akan menciptakan kerajaan Israel dulu yang diciptakan dalam zaman Daud. Karena itu yang menjadi cita-cita mereka. Lalu mereka berbondong-bondong ikut Yesus ke seberang danau sana. Dan mereka bertanya, bila mana kau tiba di sini, Guru? Yesus yang tahu maksud mereka. Bukan mereka mau ikut Yesus.
Lalu Yesus mengatakan, kamu mengikut aku, capek-capek kamu meninggalkan rumahmu, meninggalkan pekerjaanmu untuk mengikut aku karena kamu kenyang makan roti. Bukan karena kamu mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat itu. Bisa 5.000 orang laki-laki makan dewasa, belum lagi anak-anak dan perempuan dengan 5 kilo roti dan 2 ekor ikan. Jadi kalau kamu ikut aku, kamu tidak usah kerja. Kamu main enak-enak aja karena aku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Itu yang kamu harapkan. Ya. Dan kalau kita lihat itu, mereka mengatakan mereka mengikut Yesus, mereka pengikut Yesus. Apakah mereka benar-benar pengikut Yesus? Ya. Kristen sejati, istilah Kristen itu pertama kali kita ingat itu dipakai di dalam Kisah Rasul. Maaf ya. Dalam Kisah Rasul di mana bab 26 ayat yang bab 11 ayat 26b. Ini orang tua ini sudah matanya makin apa? Bab 11 Kisah Para Rasul 11 ayat 26b di Antioquia. Jadi waktu Paulus pergi ke Antioquia dan mereka berkhotbah bersama dengan Barnabas, dua mereka. Paulus pertama kali pergi menginjili, mereka berdua dengan Barnabas. Lalu di Antioquia pertama kali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut Kristen. Kristen itu rupanya pengikut Kristus. Jadi setiap yang menyandang istilah Kristen, apakah di kartu penduduk, apakah mungkin di kok sudah ini hilang ya, di kartu penduduk atau di kartu keluarga atau kertas-kertas berharga yang lain. Ya, lalu dituliskan di situ Kristen, berarti Anda mengatakan aku ini pengikut Kristus. Tapi sekarang muncul istilah Kristen KTP. Kristen KTP itu ialah mereka yang menuliskan di kartu-kartu dan kitab-kitab berharga, buku-buku berharga mereka itu, mereka Kristen, tapi hanya di kartu penduduk saja. Mereka bukan Kristen sejati. Jadi siapa orang Kristen yang bukan Kristen sejati? Ialah orang yang bisa berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Bisa capek-capek ikut ke Tuhan Yesus. Bisa misalnya ada kebangunan rohani di Pematang Siantar. Mari kita rame-rame ke Siantar. Semua anggota Lydia pergi ke Siantar. Ya. Tapi Tuhan sendiri yang tahu apa alasan Anda pergi ke Pematang Siantar ikut kebangunan rohani itu. Apakah kita atau Anda itu benar-benar pergi ke sana karena merindukan untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan diisi oleh Tuhan Yesus hidup kita dengan firman-Nya supaya kita semakin yakin siapa Yesus itu atau tidak. Atau memang karena aku sakit, biarlah aku diduakan di KKR di sana. Ya, itu sebabnya banyak orang-orang yang setiap KKR hadir di sana dan waktu hamba Tuhan mengundang maju ke depan, siapa yang mau terima Tuhan Yesus selalu maju ke depan dia. Jadi ada orang Kristen ini yang 25 kali ikut KKR kebangunan rohani, 25 kali maju ke depan dia untuk didoakan terima Tuhan Yesus. Dan itu terjadi oleh karena pengertian yang tidak benar. Dan kalau dibuat statistik, sudah pernah itu tahun-tahun 2020 atau 2025 itu dibuat statistik. Dari seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia, hanya 5% yang benar-benar orang Kristen sejati. Yang lainnya KTP.
Yaitu orang-orang yang memang rajin ke gereja, margurede dia, maradi Kamis dia, lansia dan yang segala macam diikutinya, persekutuan marga, tetapi tetap Yesus itu belum ada di dalam dirinya. Ya, dia datang di sana supaya penyakitnya didoakan, anaknya mau ujian didoakan, anaknya mau menikah didoakan, anaknya mau menikah supaya ada kesempatan mengundang dan yang lain-lain. Yang itu yang menjadi alasan dia datang ke pertanyaan. Datang ke gereja supaya bisa didengarkan bahwa anaknya mau menikah di tik-tikon, tik-tik parjolo, tik-tik paduahon. Bukan karena rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi sama seperti orang banyak ini, yang berkat-berkat jasmani yang mereka rindukan akan diberikan Tuhan kepada mereka, bukan karena rindu bertemu dan mengenal Yesus secara pribadi. Siapakah Yesus itu? Maka Yesus menegur mereka karena Yesus kenal hati manusia, tidak bisa dibohongi dia. Bagaimanapun pintarnya manusia membohongi, bersandiwara, tapi Yesus tahu, aku tahu apa maksudmu datang ke seberang danau Genesaret ini. Bukan karena kamu rindu bertemu dengan aku, karena aku sudah memberikan mujizat, tanda-tanda kepada kamu, tapi karena kamu kenyang. Termasuk Judas itu di situ. Padahal Judas itu salah seorang dari 12 murid. Beberapa kali diperingati oleh Tuhan Yesus. Kamu jangan suka mencuri, karena dia bendahara tim Tuhan Yesus Kristus. Jadi uang yang masuk ke kantongnya itu sering dicuri oleh dia. Dan itu tujuannya. Bahkan tujuan terakhir dari dia adalah itu menjual Tuhan Yesus demi supaya dapat uang. Jadi belum tentu orang yang kelihatannya dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus sampai seperti kami para pengkhotbah ini. Karena ada kecenderungan bagi kita mengatakan bahwa mereka yang bekerja di gereja, bekerja di penginjilan adalah orang-orang yang merupakan Kristen sejati. Padahal motivasinya ialah supaya dapat uang. Mungkin di luar tidak dapat pekerjaan. Kalau aku menjadi hamba Tuhan, ada persembahan dari sana, ada persembahan dari sana, ada persembahan dari sana. Dan itu sebabnya ada hamba-hamba Tuhan yang sudah diundang oleh satu persekutuan atau ibadah untuk datang, tapi kemudian ada undangan yang jauh lebih besar. Lalu dikatakan, maaf ya, saya akan ke sana karena ke sana saya diundang. Padahal ini lebih dulu mengundang dia. Tapi diharapkan karena dari sana akan lebih banyak jalan-jalan, ucapan terima kasih, lalu di sana dia khotbah. Judas ikut Tuhan Yesus karena uang, ikut Tuhan Yesus karena kemakmuran. Itu sebabnya ada yang disebutkan dengan teologi kemakmuran. Kalau ikut Tuhan, masakan anak-anak Tuhan kita miskin? Gak boleh dong. Anak Tuhan harus kaya-kaya semua. Apa yang didoakan diberikan oleh Tuhan. Itu teologi kemakmuran. Kalau kau miskin, padahal pengikut Tuhan Yesus, engkau tidak benar-benar percaya kepada Yesus, gak pengikut Tuhan Yesus. Karena anak Tuhan tidak boleh miskin. Anak Tuhan tidak boleh sakit-sakitan. Kalau didoakan ada Tuhan yang menyembuhkan dan yang lain-lain. Dan memang tidak salah sih kita mendoakan itu, mengharapkan. Tapi tidak selamanya seperti yang kita pikirkan itu yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita sekarang cobalah lihat dulu diri kita. Apakah kita sekedar ikut masa persekutuan Ibu Lydia? Dan bukan oleh karena bertemu, karena iman untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi orang yang seperti itu pernah saya katakan kepada persekutuan kita adalah orang Kristen imigran. Imigran itu ialah orang yang mencari nafkah di negara lain karena di sana lebih besar gaji, lebih makmur dia. Tapi kalau sudah ada masalah, dia tinggalkan negara itu, kembali dia ke negerinya, karena memang itu bukan negaranya. Ya, itu Kristen imigran, imigran makmur. Kalau sudah berdua 5 kali kepada Tuhan Yesus, penyakitnya belum disembuhkan, nggak usahlah di sini, pergi aja ke sana, pergi aja ke sana, pergi aja ke sana, pergi aja ke sana.
Ada orang tukar-tukar gereja. Lebih hebatnya di sana lebih hebat Roh Kudus. Oke. Itu sebabnya kalau di YPDPA, di mana bernaung Lydia ini bernaung, ya, kita selalu katakan jangan tinggalkan gerejamu. Kalau HKBP kau, HKBP lah. Kecuali kalau HKBP mengajarkan ajaran sesat. Tapi kalau teologi dari gereja-gereja kita tidak ada yang sesat. Mungkin cara mengajar dari hamba-hamba Tuhan di sana tidak seperti yang diharapkan, sehingga sudah lama menjadi anggota gereja tetapi tidak mantap imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itu beda. Tapi bukan gerejanya secara teologis, HKI, GKPS, GKBKP, GKPI, HKBP artinya punya teologi yang salah. Ya. Jadi kalau dengan demikian Kristen sejati, apa tanda-tandanya Kristen sejati? Ya. Sejati itu artinya murni. Ya, Kristen yang murni, motivasinya ikut Tuhan Yesus murni. Ya, bukan asal-asalan. Jadi Kristen sejati, tanda-tandanya ialah dia sudah menjadi anak Tuhan karena sudah dilahirkan baru. Sudah lahir baru. Saya umur 25 tahun lahir baru. Anak seorang pemimpin gereja. Anaknya baru umur 25 tahun lahir baru. Lahir baru itu sama seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus pada Yohanes bab 3 itu. Apa yang akan kuperbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Lalu Yesus mengatakan kepada dia, engkau harus dilahirkan kembali. Karena kalau tidak dilahirkan baru, melihat kerajaan sorga pun tidak bisa. Apalagi masuk menjadi ke dalam kerajaan sorga. Melihat saja pun tidak bisa. Jadi bagaimana itu bisa mungkin, kata Nikodemus, aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan baru lagi. Dia salah mengerti, ya kan? Lalu Yesus mengatakan, daging dilahirkan oleh daging, roh dilahirkan oleh roh. Barang siapa yang tidak lahir dari air dan roh, tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ini lahir dari air, karena tubuh kita ini air ini. Air ini. Itu sebabnya kalau orang terlalu lama tidak dikubur, madir jadi cair ini semua kan. Ya itu. Jadi kita semua pertama lahir dari air. Tetapi tidak cukup. Lahir dari Roh Kudus. Jadi dari Roh Kudus berarti Roh Kudus yang membuat kita menjadi anak Tuhan. Jadi hanya orang yang sudah dilahirkan baru itu mempunyai hak untuk menyatakan dirinya anak Tuhan. Jadi kalau sudah anak Tuhan, ibu-ibu tinggal bersama dengan Tuhan. Sama seperti kita. Orang tua, ya anak-anak kita tinggal bersama dengan kita. Iya. Jadi dan anak-anak kita itu adalah ahli waris. Ahli waris dari milik kita sebagai orang tua. Kita tidak berikan harta kita kepada orang lain, tapi kepada anak kita. Anak kita punya hak memperoleh itu karena anaknya. Karena kita orang tuanya. Orang tua punya hak memberikan itu kepada anaknya karena ini anaknya. Jadi Allah tidak pernah mengizinkan orang yang belum dilahirkan menjadi anaknya, menjadi anak Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nikodemus itu guru orang Yahudi, guru agama dia, orang Farisi dia. Jadi rupanya bukan oleh karena kedudukan secara gerejawi, apakah pendeta dia, forhanger, guru jemaat, penatua, bukan itu yang menentukan dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Eporus pun belum tentu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Melihat kerajaan sorga pun belum tentu bisa. Kalau dia belum dilahirkan baru. Ya.
Jadi kalau dilahirkan baru menjadi anak Tuhan, ya, dilahirkan dari air dan roh, maka sebagai anak Allah kita ahli waris. Apa yang diwariskan Tuhan kepada kita? Ada ibu-ibu? Apa yang diwariskan Tuhan kepada kita? Supaya jelas loh itu. Jangan hanya mendengar, supaya ada juga interaksi di antara kita. Ada? Janji-janji Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan rupanya? Ya? Iman percaya. Iman percaya. Oke. Iman percaya. Itu yang dijanjikan. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita ucapkan dulu sama-sama. 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga oke. Tapi di sana tidak ada anak disebutkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu yang disebutkan. Supaya barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada karya Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus itu. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang dianugerahkan Tuhan kepada orang yang percaya kepada Yesus itu? Hidup kekal. Ya, hidup kekal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah percaya kepada Yesus? Percaya. Jadi kalau sudah percaya kepada Yesus, apakah ibu pasti ke sorga? Pasti. Oke. Ada yang merasa ragu bahwa dia pulang dari sini nanti meninggal akan tidak ke sorga? Ya, Kristen sejati. Karena dia beriman kepada yang punya sorga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku ada, kamu juga ada di situ. Itu kata Tuhan Yesus terakhir di bumi ini. Tapi kenapa banyak anggota gereja takut mati? Puji Tuhan, anggota Lydia tidak ada yang takut. Karena apa? Karena sudah menjadi ahli waris. Kapan itu diwariskan? Itu harus jelas. Kapan diwariskan surga itu kepada kita? Ya? Ketika kita percaya. Jadi kapan Anda percaya kepada Yesus? Mulai dari saat itulah Anda menjadi ahli waris. Jadi bukan nanti kalau sudah mati masuk surga. Enggak. Sekarang kita sudah ahli waris. Jadi kalau sudah ahli waris kita, dan Tuhan, Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sudah dimeteraikan begini. Kau ahli warisku ya, pap, dimeteraikan. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita, itu meterei dari pihak Tuhan. Supaya resmi kita sebagai ahli waris percaya. Dan meterei itu tidak dicabut, ditempel, cabut, tempel. Enggak. Dan meterei itu tidak nanti kalau kita sudah meninggal akan ditempelkan. Enggak. Pada momen kita percaya membuat keputusan untuk ikut Tuhan Yesus karena iman. Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menggantikan saya mati terhadap dosa-dosa saya, mengampuni semua dosa saya, memikul dosa saya di kayu salib, membayar hutang dosa saya itu dengan nyawanya dan darahnya sendiri. Dan dia sudah naik ke sorga mempersembahkan korban pendamaian itu kepada Bapa, bukan melewati bilik yang maha kudus buatan tangan manusia seperti bait Allah dulu. Imam besar harus masuk ke bilik yang maha kudus, tapi dia pergi ke bilik yang maha kudus yang bukan buatan tangan manusia. Dia pergi ke sorga. Tujuan Tuhan Yesus bukan pertama menyediakan tempat bagi kita.
memberikan korban persembahan itu, resmi dia sudah memberikan dirinya mengampuni dosa kita. Jadi jelas dosa kita sudah diampuni. Maka Mazmur 103 itu mengatakan, aku tidak mengingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, utara dari selatan, lebih jauh dari situ aku telah melewatkan dosa-dosamu. Dan aku tidak mengingat-ingat lagi. Jadi kalau ibu mengingat-ingat dosa yang lama, diragukan apakah ibu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu mengatakan kepada kita, sudah selesai. Sudah selesai, sudah selesai. Bagaimanapun besarnya dosa kita dan banyaknya dosa kita dulu, sudah selesai. Karena aku beriman kepada Yesus yang merupakan anugerah Allah satu-satunya yang diutus oleh Tuhan datang ke dunia ini menyelesaikan dosa saya. Saya yang harus disalib karena dosa saya, tapi Yesus menggantikan saya disalib supaya saya tidak lagi tersalib karena dosa saya. Dia memikul semua dosa saya dan membayar dengan nyawanya dan darahnya. Disucikan kita dengan darahnya. Dan dia turun ke dalam kerajaan maut setelah dia mati. Memijak kepala ular tua itu yang menguasai kerajaan maut. Cap! Tidak mampu kerajaan maut itu memegang dia. Bangkit dia dari sana. Harus jelas itu. Kalau tidak jelas itu ragu-ragu kita kapan kita diampuni. Sudah diampuni. Sudah. Kecuali kalau Anda tidak mohon pengampunan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu sebabnya yang lahir baru itu menjadi anak Tuhan, milik bapaknya dong, lahir baru. Makanya siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Victor yang lama itu sifar dosai, sifar gabusi sudah berlalu, sesungguhnya Victor yang baru sudah datang. Itu sebabnya saya menjadi penginjil sekarang. Dulu nggak mau saya jadi penginjil. Tapi setelah saya menikmati pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus, saya sudah beberapa kali saya bilang ini, saya meninggalkan kantor pajak, saya meninggalkan dosen di perguruan tinggi, saya meninggalkan pekerjaan saya di International School, guru Indonesia satu-satunya di International School di Medan ini. Harus meninggalkan saudara 5 orang yang saya belanjai kuliah. Kok ada lanjutan itu nanti. Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Oke. Jadi kalau hatimu masih, ibu ingat edamu, ibu ingat mertuamu, mungkin sudah meninggal mertuamu itu, atau edamu itu sudah meninggal. Ada dulu waktu dalam hidupnya pahit kali di sini digores rasanya, ya kan gitu. Tapi kalau diingat sekarang masih begini. Ai saya huingok dona binani dan si matua kita, berarti Anda belum menikmati pengampunan. Itu tes. Kalau Anda masih merasa tergores di sini dan di sini, mengingat perbuatan dari orang yang pernah melukai perasaanmu dulu, katakanlah tidak layak yang mereka katakan itu, bohong yang mereka katakan semuanya, tapi masih luka, dan sekarang Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus tapi masih begini. Ay madah meluhingo dia, ay hola koro pang di perhatian inata ala siya pudak ko anggaw. Ibu berarti belum menikmati pengampunan dari Tuhan.
Karena Tuhan mengatakan, aku tidak mengingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, aku telah melemparkan semua dosa dan pelanggaranmu. Dan aku tidak ingat-ingat lagi. Jadi kalau Tuhan tidak ingat, mengapa kau ingat? Kristen sejati. Sekarang kita mau ibu-ibu, jangan hanya datang pulang. Tapi mau supaya ibu tahu status ibu sekarang. Kristen apa? Masak-masakan? Oke. Sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu ada di dalam hati ibu. Tidak keluar masuk dia. Terus ada di sana dia. Tujuannya apa? Untuk mengajari kita di dalam perjalanan hidup kita, supaya kita tetap hidup serupa dengan kehendak Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Oke. Yang kedua, ibu-ibu, bahwa orang Kristen sejati itu dia meyakini dan menikmati. Meyakini dan menikmati kasih Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ya. Dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24, di sana ada undangan kepada orang ke satu pesta. Tetapi orang yang diundang ini buat dalih mengatakan, aku baru membeli sepasang unta, jadi aku mau pakai dulu bertani. Datang yang lain, aku baru kawin, jadi aku belum bisa ikut pesta itu. Aku begini, orang tuaku mau mati, jadi aku akan rawat dulu orang tuaku. Padahal dia nggak tahu kapan orang tuanya akan mati kan? Jadi berdalih. Akhirnya tidak ikut ke pesta perjamuan yang disediakan raja itu. Karena raja yang mengundang. Saudara, pertanda yang kedua dari orang yang bukan Kristen sejati, sering berdalih untuk tidak kemudian mengikuti apa yang paling utama bagi dia. Yang paling utama, ya, diingat itu bahasa Batak Karo itu kan? Ingat? The main thing is to keep the main thing. Oke, inang bawa mertua si Gerhard, boleh dihafal itu ya, inangnya. The main thing is to keep the main thing. Sudah berapa kali saya sebutkan itu. Yang utama ialah tetap mengutamakan yang utama itu yang utama. Yang utama dalam hidup ini ialah tetap mengutamakan yang utama itu yang utama. Apa yang utama? Waktu menikah anak kawan kita, saya harus kasih ulos. Sudah saya katakan, sudah banyak orang mengatakan sonom mada. Nah, saya bilang saya kasih ulos. Saya berbahasa Karo saya. Adik berdua, the main thing is to keep the main thing. Yang utama tetap mengutamakan yang utama. Kau lahir karena Tuhan Yesus. Kau bertemu dengan pasanganmu ini karena Tuhan Yesus. Kau jatuh cinta kemari karena Tuhan Yesus. Kamu jadi pesta sekarang karena Tuhan Yesus. Menjadi suami istri karena Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus melakukan semuanya, siapa yang utama? Jangan sampai ada di dalam pikiranmu sedikit pun menyesal menikah dengan orang ini padahal Tuhan Yesus yang memberikan itu kepadamu. Saya bilang, amin. Ya. Kenapa nggak datang ke Lydia? Iya panas sekali. Sekarang memang nggak tahan panas ini bagaimana? Kenapa nggak datang? Hujan agak mendung, lihat nanti kalau hujan bagaimana? Kenapa nggak datang? Agak batuk-batuk saya. Banyak dalih. Itu gambaran daripada Anda bukan Kristen sejati. Karena belum yang utama itu yang utama. Yang utama
ialah Tuhan Yesus. Ya, yang ada hubungannya dengan itu, ya juga dari Lukas 14. Tadi Lukas 14 ayat 15-24. Ini Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Yaitu Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih kita melebihi kasih kepada Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berani meninggalkan bapaknya, ibunya, istrinya, saudaranya laki-laki, bahkan meninggalkan diri sendiri untuk mengikut aku, tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Artinya tidak boleh kita mengasihi yang lain melebihi kasih Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tidak boleh kita mengasihi berkat daripada si pemberi berkat itu. Karena anak adalah berkat dari Tuhan. Istri adalah berkat dari Tuhan. Rumah, pekerjaan adalah berkat dari Tuhan. Kalau itu yang menjadi lebih utama bagi kita dari Tuhan Yesus si pemberi berkat itu, dan kita tidak berani meninggalkan, ini yang membuat saya berani meninggalkan. Waktu bapak saya mengatakan, Jebuana Mon, termasuk Mamak Sidohar di sana, beres saya sana. Kakakkunya, tapi tinggal bersama dengan saya. Jebuana Mon, kebotomo doa adik Mon, bagaimana nih? Tidak jadi sekolah, ada yang kuliah, ada yang masih SMA. Saya bilang sama bapak saya, tugasmu menyekolahkan mereka. Tugasmu membiayai mereka karena mereka anakmu. Tapi karena engkau tidak mampu lagi, saya sebagai anakmu mengasihi engkau, saya dibuat Tuhan menjadi pancuran membiayai orang yang 5 orang ini, menggantikan pancuran dari kau. Jadi saya hanya pancuran yang diberikan Tuhan supaya mereka bisa terus sekolah dan kuliah. Jadi kalau saya akan meninggalkan mereka, kami baru punya anak 1 4 bulan waktu itu. Kalau kami akan meninggalkan mereka, berarti Tuhan akan memberikan pancuran yang lain. Bukan lewat saya lagi. Karena Tuhan mencintai mereka, tidak mungkin melantarkan mereka. Karena Tuhan mencintai mereka. Jadi kalau saya nyekolahkan kamu, bangkalah pula saya, padahal Tuhan yang nyekolahkan mereka lewat saya, lewat gaji saya yang dari international school itu, karena lebih banyak dari situ gaji daripada dosen, ada 5 kali lipat karena dolar. Bayangkanlah orang-orang bule semua murid saya di sana, hanya saya guru Indonesia, yang lainnya itu bule. Jadi harus ke bank saya setiap awal bulan untuk tukar cek. Jadi bisalah saya sekolahkan mereka. Tapi kalau Tuhan mengatakan selesai sudah sampai di sini, ya oke. Jadi berhak doamu, katanya. Ke Singapura kan, kami sudah putuskan akan meninggalkan semuanya dan berangkat ke Singapura untuk belajar firman Tuhan. Ya saya bilang. Ternyata apa yang terjadi? Masih kami dari Singapura yang kemudian menolong mereka, membiayai mereka. Pulang kami dari Singapura, masih tinggal bersama dengan mereka di rumah kontrakan yang kami tinggalkan di mana mereka tinggal. Bukan begitu hebatnya? Saya sebenarnya punya alasan mengatakan, waktu dosen dari Singapura itu mengatakan, Victor, saya rasa cocok kali kamu masuk ke sekolah yang saya pimpin ini, katanya. Karena di sana hanya 1 orang dari setiap negara, paling banyak 2 orang. Dan setiap tahun angkatan 1 orang. Ya, dari setiap negara. Jadi dari India, dari Ethiopia, dari mana kami, itu di sana. Jadi hanya saya dari angkatan saya yang dari Indonesia. Ya, ada memang di atas saya, tapi sudah dari Indonesia, tapi sudah di atas saya, itu pun 1 orang mereka. Ya, jadi begitulah. Jadilah ruhamu, pergilah, saya bilang. Pulang kami dari Singapura, ku bilang sama bapak saya,
Roma hotu Medan jolo dari pahai. Asa diberi kojolo forhanger ho. HP hapor siamu tu Tuhan Yesus. Tidak bisa kasih kita kepada yang lain lebih tinggi daripada kasih kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa kasihmu kepada suamimu lebih tinggi daripada kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberikan suami itu kepadamu, anak-anakmu itu. Jangan itu menjadi alasanmu untuk menghalangi langkahmu untuk benar-benar menjadi Kristen sejati. Mengikut Tuhan Yesus. Dan fanatisme ini bukan. Tapi teknik untuk menyampaikan itu, ialah Pak ya, saya pergilah ke Lydia nanti. Sudah kesediakan makanan ya, makanan. Makanan malam kalau aku agak pulang terlambat, kaulah dengan anak-anak, gak apa-apa kan? Ya, kan kita sudah bicara mengenai lima teknik komunikasi itu kan? Ekonomi kata-kata, apalagi motivasi berkata-kata, ya, iya intonasi. Engama kamu, dus kan? Tapi intonasinya beda. Tempat dan waktu kapan kita akan ungkapkan itu. Kalau kita ingat ini, saya rasa tidak ada yang sulit dalam komunikasi kita dengan orang lain. Pak, mungkin sorry ya, mungkin di tempat tidur sebelum hari-hari Selasa dibilang itu, Pak, besok tuh Lydia udah pala lulu yau. Ada? Dak pola lawa wang natu dia habis yang Lydia. Alai puang ikut begitu kuduhatan itu bata. Pak, saya besok ke Lydia ya. Mau naik terlambat tu mulak tu jabu lama mak terlambat petoh. Alayau lah. Jangan pula begitu. Barang siapa yang tidak bersedia meninggalkan bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki dan perempuan, bahkan meninggalkan dirinya untuk mengikut aku, tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Tetap yang utama harus yang utama. Dan yang utama ialah hanya satu, Tuhan Yesus. Karena segala-galanya kita terima dari Dia. Oke. Tapi ingat, bukan hanya hidup kekal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Apalagi yang dianugerahkan? Loh, hanya hidup kekal. Itu sudah pastilah. Jadi kapan kita dipanggil Tuhan, jangan dong membiar, tidak ada takut. Ya. Takut itu dari iblis itu. Oke, apalagi yang dianugerahkan Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ada tambah-tambahan. Setelah Dia memberikan kerajaan Allah dan kebenarannya, sudah berikan surga sama kita, hidup kekal. Ada tambahan. Apa itu tambah-tambahan? Yang lainnya itu. Tapi ingat, tambah-tambahan yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Suami tambah-tambahan, anak tambah-tambahan, kekayaan tambah-tambahan, pangkat tambah-tambahan. Tapi itu pun harus dipelihara karena itu dari Tuhan. Jangan kalau sudah pangkat di kantor lomo-lomona, korupsi, dipelihara kedudukannya. Sudah berikan Tuhan rumah kepada kita, dibiarkan kotor bocor-bocor. Kenapa enggak dirawat? Kenapa enggak dirawat kesehatan? Jadi tambah-tambahan itu pun harus dipelihara. Makanya kita berdoa kepada Tuhan. Tidak salah meminta pangkat. Tidak salah meminta kesembuhan. Tidak salah meminta umur panjang. Tapi tambah-tambahan itu. Dan ada janji Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 itu. Apa Filipi 4 ayat 19?
Oke. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluanmu Lord, bukan keinginanmu. Segala keperluanmu. Bagaimana caranya? Berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapa, aku datang di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Aku butuh uang kuliah anakku di Bandung. Gak ada uangku kan ku kirim. Dikasih. Dikasih. Iya. Tapi tambah-tambahan itu. Jangan kalau belum dikasih. Dia doa Tuhan. Amar tangiang au 15 hari. Padahal jangan gitu. Ada waktu Tuhan. Kami di Singapura 6 bulan janji GKP mengirim belanja kami tidak dikirim satu kali pun. Lalu datang dekan mengatakan, mananya Victor? Sponsor dana klien kok sampai sekarang? Akhirnya saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang. Hah? Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus sponsor saya bilang. Tidak tahu bagaimana ada brosur sampai entah kapal terbang mana itu bawa itu ke Australia. Dari Singapura ke Australia. Kok bisa sampai di tangan 5 orang. 5 orang mahasiswa Kristen. Yang PA sekali seminggu. 5 orang. Studi di Australia. PA sekali seminggu belajar firman Tuhan dan berdoa. Dibaca, kok ada ku terima brosur ini. Ada katanya di Singapura keluarga Victor Tobing yang sampai sekarang belum ada sponsornya. Sponsor dananya. Bagaimana kalau kita yang beli sponsori? Sampai selesai kami tidak kenal siapa mereka, belum pernah ketemu dengan mereka, tidak tahu wajahnya bagaimana. Sampai selesai kami mereka mensponsori. Dak pola mailaw pabor rahasia. Iya. Bahkan belanja saudara-saudara saya ikut masih saya kirim dari dana yang mereka kirimkan itu. Terlalu pendek tangan Tuhan. Imanmu yang terlalu pendek. Iya. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Kan itu kata Tuhan. Yang kita minta itu bukan maksud Tuhan Yesus kerajaan sorga. Itu dia dianugerahkan itu, bukan kita minta itu. Sudah dianugerahkan lewat Yesus Kristus. Yang lainnya itu mintalah. Tuhan tolonglah supaya es krim kami. Ya enggak, terus terang aja. Kalau sampai segini pelanggan Tuhan masih begini. Kenapa tidak? Why not? Iya. Karena yang dianugerahkan Tuhan bukan hanya hidup kekal. Hidup kita di bumi ini. Dia akan diberikan. Berapa lama kita akan hidup di sini Tuhan tahu. Dan dia akan memberikan. Oke. Katanya 45 menit sudah lewat. Berhentilah saya. Oke. Masih ada sedikit lagi. Kristen sejati itu diumpamakan merupakan gadis-gadis yang bijaksana, tetap memelihara pelitanya, menantikan pengantin laki-laki datang. Itu maksudnya orang Kristen sejati tidak pernah berhenti untuk tetap membuat hidupnya beriman, menantikan Yesus datang. Kapan Yesus datang? Jangan pikirkan Yesus datang kedua kalinya. Yesus datang menjemput Victor Tobing. Apakah lusa? Saya harus siap. Iman terus dipelihara. Oke. Kapan? Siapa di antara kita duluan? Harus siap, tidak apa-apa. Puji Tuhan. Iya. Isi imannya terus. Pelihara imannya kepada Yesus. Sama seperti garis-garis yang bijaksana. Sehingga ada 5 garis yang tidak bijaksana. Minta minyak. Oh enggak cukup. Enggak ucap. Iya.
Tidak tahu kita kapan Tuhan memanggil kita. Tapi siap. Ya nan tulang ya. Iya, amin lah itu. Pasti ke surga, nan tulang? Pasti. Pasti. Tidak ada keraguan itu. Kristen sejati. Oke, dalam keseharian kita, ya, senang berkomunikasi dengan Kristus. Komunikasi kita lewat doa. Tidak pula si suruh-suruh martangyang. Masa Yesus begitu baik? Harusnya berlomba kita mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi pertanyaan pun, pertanyaan sektor, pertanyaan bukan karena mau alim-aliman kita, kerohanian, bukan. Tapi memang kerinduan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengkomunikasikan pikirannya kepada kita lewat firman-Nya. Seperti sekarang kita mendengarkan firman-Nya. Berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian dalam keseharian kita, senang kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada suami, kepada anak-anak, kepada tetangga. Ya. Tapi ingat teknik komunikasi itu. Enggak sehuwa aja koro tuli dia barang roho. Tunarok kodo hawa. Jangan begitu pula. Iya kan? Teknik komunikasinya banyak kali orang terhalang datang kepada Tuhan karena anak-anak Tuhan tidak bijaksana di dalam teknik komunikasinya. Menyampaikan pikirannya. Ya, 5 hal tadi diingat itu. Dan yang terakhir, memiliki karakter Tuhan Yesus. Galatia 5:22 itu kan. Ya. Barang siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Mengapa ciptaan baru? Karena ada Galatia 5 dianugerahkan Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada 9 kan? Ada 9 seginya itu. Jadi itu sama-sama kita semua. 9. Karena itu karakter Kristus. Namanya kita pengikut Kristus. Jadi yang kita teladani ialah Kristus. Oke. Jadi itu di dalam keseharian. Senang berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Senang mengkomunikasikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Jadi pesta pemak paguda kuham makatai. Makatai taringot kebaikan Tuhan lah. Ay madabah. Ay datanglah kami enak kali di sana. Enak kali di sana. Bisa kok bertanya apa? Firman Tuhan. Dan yang ketiga, itu yang terakhir tadi. Menjadi semakin serupa karakternya dengan Tuhan Yesus. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dalam doa? Kristen sejati. Ya kan? Oke. Jadi itu firman Tuhan. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita pulang semua and say to yourself, katakan kepada dirimu, I'm a real Christian. Saya adalah orang Kristen sejati. Bukan asal-asalan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu.